Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman sekalian dan juga dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Yahya Arwiyah. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil analisis kami mengenai dinamika berbangsa dan bertanah air. Boleh di next slide? Sebelum kita masuk ke materi kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 12 terlebih dahulu, yang terdiri dari saya sendiri, Hasya Azmika Naura, kemudian ada Zahra Adila Hairunisa, Monalisa Syakirah, Anissa Ayu Mahanani, dan yang terakhir ada Rafli Firmansyah. Boleh di next slide? Baik, sebelumnya izinkan saya memaparkan pendahuluan dari hasil analisis kami pada kali ini. Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mengalami beberapa pergantian konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perubahan konstitusi tersebut tentunya memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap bentuk negara dan juga sistem pemerintahan negara Indonesia. Dan Indonesia menerapkan konsep negara kesatuan dalam dinamika penyelenggaraannya. Namun, pada pelaksanaannya, konsep persatuan mengalami perubahan menjadi konsep federal. Sementara itu, negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, tim penulis pun memutuskan untuk melakukan survei kecil mengenai dinamika kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia guna mempelajari perbedaan dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan. Boleh di next slide? Oke, baik, terima kasih. Pada awalnya, bangsa Belanda datang ke Kepulauan Nusantara hanya untuk berdagang. Hubungan yang terjadi di antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda pada saat itu adalah hubungan antara pendagang dan pembeli yang setara. Namun, dikarenakan tingginya persaingan perdagangan di antara negara-negara Eropa, membuat mereka berusaha untuk menguasai sumber rempah-rempah di Indonesia. Sebagai serikat dagang Belanda di Indonesia, VOC pun bertekad untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Berbagai bidang seperti sistem birokrasi, komunikasi, edukasi, dan lain sebagainya, lambat laun mulai mengalami perubahan yang signifikan akibat dari terjadinya hegemoni politik dan sistem eksploitasi. Hal ini pun akhirnya membawa dampak psikologis berupa kesadaran berbangsa dan juga bertanah air. Rakyat Indonesia pun pada saat itu memutuskan untuk bersatu dan melawan kolonialisme serta imperialisme yang dilakukan oleh Belanda. Salah satunya adalah dengan dibentuknya Volksraad yang merupakan sebuah lembaga yang memperjuangkan suara-suara dan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia serta sebagai penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian yang selanjutnya adalah pada saat Jepang datang ke Indonesia. Jepang pun datang ke Indonesia dengan memiliki tujuan yang sama seperti Belanda, yaitu mengambil alih sumber daya alam yang dimiliki Indonesia demi kepentingan negara Jepang sendiri. Bahkan hal ini sudah terpampang jelas dalam sebuah pernyataan yang menegaskan bahwa tujuan utama Jepang datang ke Indonesia adalah untuk membetulkan dan mengatur kembali perekonomian Indonesia. Pada saat itu gerakan nasional dibatasi bahkan dilarang untuk dilakukan dan pemerintahan Jepang pun mengeluarkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang melarangnya karena dianggap akan menjadi sebuah ancaman bagi kekuasaan Jepang di Indonesia. Baik, sekian penjelasan mengenai kondisi Indonesia sebelum kemerdekaan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zahra. Kepada Zahra dipersilakan. Baik, terima kasih Hasya atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang kondisi Indonesia setelah merdeka. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pasca diproklamasikan sebagai negara yang merdeka. Kondisi masyarakat Indonesia belum stabil dan masih sangat kacau baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun politik. Krisis sosial yang terjadi di masyarakat terlihat dari kemiskinan hingga tidak kriminalitas yang meningkat. Hal tersebut disebabkan karena ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, konflik sosial di daerah pedesaan, hingga upaya pemberontakan yang terjadi dalam negeri.
Dalam menindaklanjuti permasalahan awal pada masa kemerdekaan, pemerintah telah melakukan sejumlah tindakan. Tindakan tersebut mulai dari membentuk badan perancang ekonomi, melaksanakan program swasembada pangan, hingga menghentikan konflik yang terjadi di daerah pedesaan. Dengan demikian, kondisi masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan adalah belum stabil serta masih sangat kacau. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Zahra atas penjelasannya. Bagian selanjutnya adalah kondisi Indonesia pada saat Orde Lama yang akan dijelaskan oleh Anissa Ayu. Kepada Anissa Ayu, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Oke, di sini saya akan menjelaskan Orde Lama Indonesia. Di dalam masa ini, berbagai pemberontakan pada periode tahun 1950 hingga tahun 1959, adanya penggunaan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang memiliki nilai dan penganut sistem parlementer di mana kekuasaan eksekutif atau pemerintah ada pada tangan Perdana Menteri. Dalam periode tahun ini terjadi beberapa pemberontakan, yaitu pemberontakan Adi Aziz pada tahun 1950, pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1962, pemberontakan PRRI, serta pemberontakan Persemesta pada tahun 1958. Next slide. Pada periode tersebut terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan ada pula kabinet yang memiliki usia jabatan hingga 3 bulan. Dengan situasi politik pada saat itu dan keamanan bangsa Indonesia yang terancam, hampir tidak ada pembangunan yang terjadi sehingga yang membuat kesejahteraan masyarakat diabaikan. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden saat itu yaitu Soekarno mengeluarkan dekret kembali dan mengumumkan bahwa pemerintahan akan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 kembali, maka sistem presidensial juga kembali, di mana presiden yang menjadi kepala pemerintahan di sebuah negara. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Anissa Ayu atas penjelasannya. Bagian selanjutnya adalah kondisi Indonesia pada saat reformasi dan Orde Baru yang akan dijelaskan oleh Mona Lisa dan juga Raffi. Kepadanya, saya persilakan. Pada masa Orde Baru, awal dari masa pemerintahan Orde Baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama 32 tahun pada 11 Maret tahun 1966 sampai 1988. Surat diangkatnya Soeharto menjadi presiden juga menandakan era Orde Baru yang menggantikan Insinyur Soekarno sebelumnya. Di masa ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial. Pada masa ini, presiden menekankan adanya stabilitas baik dalam program politiknya maupun rehabilitas ekonomi yang ada, serta fokus pada bidang sosial budaya. Pada masa ini juga terjadi kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. Namun, walaupun mengalami perkembangan kekuasaan dari seluruh pemerintah, ada di tangan presiden seutuhnya. Hal itu menyebabkan runtuhnya era Orde Baru karena adanya krisis moneter di tahun 1997. Kondisi yang terjadi pada saat itu membuat korupsi, kolusi, nepotisme menjadi semakin tinggi. Dan juga kemiskinan semakin meningkat. Adanya ketimpangan tersebut memicunya gerakan reformasi dalam rangka menurut adanya perbaikan ekonomi dan reformasi total. Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Baru. Yang pertama yaitu kuatnya pengaruh militer atau difungsi ABRI, yang kedua terbatasnya pilihan politik, yang ketiga pembangunan yang masif, yang keempat pemerintahan sentralistik. Boleh dilanjut, Rafli? Baik, di sini saya akan menjelaskan era reformasi. Masa reformasi dimulai dengan adanya kepemimpinan B.J. Habibie sebagai presiden yang menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri. Reformasi terjadi pada tahun 1998. Reformasi tersebut terjadi dikarenakan semakin banyaknya krisis yang terjadi. Pada masa reformasi ini, Presiden Habibie membuat reformasi berskala besar pada sistem pemerintahannya yang ada.
Sistem tersebut dijalankan dengan adanya keterbukaan dan nilai demokrasi yang ditonjolkan. Pada masa ini juga, partai politik independen yang ada tidak lagi dipengaruhi oleh kekuasaan birokrat militer. Di era reformasi ini juga ada pemberdayaan bagi masyarakat sipil dengan penyampaian informasi yang dilakukan secara transparan. Hal ini ditandai dengan adanya pemilu atau proses pemilihan secara langsung untuk presiden dan wakil presiden, kepala daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilihan umum tersebut pertama kali dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004. Tujuan adanya masa reformasi adalah dengan adanya masa reformasi digunakan untuk menata kembali segala struktur pemerintahan dan kenegaraan, termasuk di dalamnya yaitu perundang-undangan serta konstitusi yang menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, serta cita-cita yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya masa reformasi, diharapkan melakukan perubahan serius serta bertahap dalam menemukan berbagai nilai baru dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan juga bernegara. Dengan adanya masa reformasi juga diharapkan adanya perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan adanya masa reformasi diharapkan dapat menghapus dan menghilangkan berbagai kebiasaan dan cara hidup masyarakat Indonesia yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, segala penyimpangan yang terjadi dan penyelewengan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rafli dan Mona Lisa atas pemaparannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dan wawancara. Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber kami menyimpulkan bahwa berbagai faktor dalam negeri seperti dinamika kehidupan warga negara telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan juga bertanah air. Seluruh narasumber pun selalu berpegang teguh pada Pancasila sebagai pedoman hidup dan tetap berusaha untuk selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti contohnya, menyatakan penghormatan terhadap kemajemukan di negeri ini dan terdepan dalam menghormati toleransi serta lain sebagainya. Boleh next slide. Baik, sekian penjelasan dan juga pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.